Sahabat mulia Syarif yang dirahmati Allah, dari Sabang sampai Merauke. Kali ini kisah sejarah serangan umum 1 Maret di Jogja untuk mengusir agresi militer Belanda yang kedua. Salam NKRI Indonesia Jaya. Jangan lupa like and subscribe. Tonton sampai selesai. Terima kasih. The Republic of Indonesia has been proclaimed. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia cukup berliku-liku. Setelah proklamasi kemerdekaan, tidak kemudian Indonesia merdeka sepenuhnya. Masih ada sejumlah peristiwa penting yang harus dilalui untuk menjadi negara yang berdaulat. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah salah satu di antaranya. Peristiwa ini terjadi akibat dari agresi militer Belanda yang kedua pada tahun 1948. Saat itu Belanda menduduki Yogyakarta yang berstatus sebagai ibu kota Republik Indonesia. Situasi yang tidak kondusif menjadikan ibu kota negara dipindahkan ke Yogyakarta sejak tahun 1946. Menjelang terjadinya serangan, kondisi Yogyakarta tidak kondusif. Hal ini dikarenakan Belanda mengeluarkan propaganda ke PBB bahwa Republik Indonesia sudah hancur akibat agresi penyerangan dan tentara Indonesia sudah tidak ada. Mengetahui hal tersebut, Letkol Wiliater Hutagalung yang menjabat sebagai penasihat gubernur militer ketiga kemudian mengemukakan gagasan yang telah disetujui oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan kemudian dibahas bersama-sama, yaitu melakukan serangan secara serentak di seluruh wilayah Divisi 3 yang melibatkan Kreise wilayah 1, 2, dan 3, mengerahkan seluruh potensi militer dan sipil di bawah Gubernur Militer 3, mengadakan serangan terhadap satu kota besar di wilayah Divisi 3. Serangan yang dilakukan harus diketahui dunia internasional dan mendapat dukungan semua pihak. Setelah dilakukan perundingan, gagasan yang diajukan tersebut akhirnya disetujui, yaitu melakukan serangan besar-besaran terhadap satu kota besar, yaitu Yogyakarta. Beberapa alasan penting yang dikemukakan memilih Yogyakarta sebagai sasaran utama. Beberapa alasannya karena Jogja adalah ibu kota Republik Indonesia. Terdapat delegasi United Nations Commission for Indonesia atau UNCI dan pengamat militer dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan disingkat PBB, dan semua pasukan memahami dan menguasai situasi daerah operasi. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 Raja Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat kemudian mengirimkan surat kepada Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman untuk memberikan izin diadakan serangan. Permintaan itu disetujui oleh Jenderal Sudirman. Dia lantas meminta kepada Hamengkubuwono ke-9 untuk melakukan koordinasi dengan Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade 10 Kreise 3 agar melakukan serangan. Jalannya penyerangan, pasukan yang terdiri atas TNI dan berbagai kalangan rakyat menyusun rencana serangan balik terhadap tentara Belanda. Setelah perencanaan yang matang, tepat pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 1 Maret 1949, sirene dibunyikan tanda serangan dimulai. Serangan secara besar-besaran serentak dilakukan di seluruh wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.
Sasaran utama adalah penyerangan utama yaitu Benteng Vandenbroek, kantor pos, istana kepresidenan, hotel Tugu, dan stasiun kereta api, dan kota baru. Letkol Soeharto dalam penyerangan ini memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sementara itu, Venci Sumual memimpin sektor timur, Mayor Sarjono memimpin sektor selatan, Mayor Kusno memimpin sektor utara, serta Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki di sektor kota. Serangan pasukan yang mendadak itu membuat Belanda terkepung, dan pasukan gerilyawan Republik Indonesia berhasil menguasai di kota dalam beberapa jam. Bala bantuan dan musuh pasukan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA atau sekutu datang belakangan. Dengan datangnya pasukan bantuan itu, gerilyawan Republik Indonesia segera menarik pasukan kembali keluar kota setelah berhasil menguasai kota Yogyakarta selama kurang lebih 6 jam. Berita mengenai keberhasilan serangan umum 1 Maret 1949 disebarluaskan melalui jaringan radio Auri dengan sandi PC-2 di Pelayan Wonosari Gunung Kidul. Secara beranting menyusuri jaringan radio Auri di Sumatera selanjutnya, kabar tersebut disebarluaskan ke luar negeri melalui Burma dan diterima oleh pemancar ALL Indian Radio, hingga akhirnya sampai kepada perwakilan RI di PBB New York, Amerika Serikat. Akibat dan serangan umum 1 Maret 1949 pasukan Belanda, pimpinan Kolonel Van Langen yang menguasai wilayah Yogyakarta mengadakan serangan balasan terhadap kedudukan TNI dan para gerilyawan. Serangan yang pertama dilancarkan pada 10 Maret 1949 terhadap lapangan udara Gading yang berada di Wonosari. Serangan itu melibatkan tentara payung dan 20 buah pesawat Dakota. Menurut pihak Belanda, serangan terhadap Wonosari itu merupakan soal hidup dan mati. Untuk itu, Belanda melibatkan juga redaktor majalah Bierbon, tetapi hasilnya nihil karena tidak adanya pemutaran TNI di Wonosari seperti yang mereka kira. Belanda selanjutnya selalu meningkatkan patroli di daerah-daerah yang dikuasai oleh TNI maupun para gerilyawan, tetapi selalu mendapatkan perlawanan yang kuat. Serangan umum 1 Maret 1949 membawa arti penting bagi posisi Indonesia di mata internasional. Selain membuktikan eksistensi TNI yang masih kuat, Indonesia memiliki posisi tawar melalui perundingan di Dewan Keamanan PBB. Serangan pada 1 Maret 1949 mampu membuka mata dunia bahwa propaganda yang dilancarkan oleh Belanda adalah kebohongan belaka. Atas petunjuk dari Dewan Keamanan PBB dan UNCI, perundingan antara Belanda dan Indonesia harus dibuka kembali. Pada 14 April 1949, diadakanlah perundingan di Hotel Das Indes, Jakarta.